usai kegagalan pahit Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar besar mengguncang sepak bola nasional. Patrick Kluivert resmi dipecat. Keputusan berat ini diambil PSSI setelah serangkaian hasil mengecewakan. Dan kini semua mata tertuju pada satu pertanyaan. Siapa yang akan jadi penggantinya? Nama-nama besar mulai bermunculan. Dari Asia hingga Eropa. Ada yang berpengalaman di kancah internasional. Ada yang punya sejarah manis bersama Garuda. Malam ini kita akan bahas 10 kandidat pelatih yang ramai diperbincangkan netizen. Lengkap dengan cerita, prestasi, filosofi, dan potensi mereka untuk membawa timnas Indonesia ke babak baru. Jesus Casas, sang penjinak raksasa dari Irak. Jesus Casas memulai karirnya sebagai pelatih timnas Irak pada November 2022. Di bawah arahannya, Irak tampil impresif di Piala Teluk 2023 yang digelar di Basrah, Irak. Timnas Irak berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Oman 3-2 melalui perpanjangan waktu di final. Gelar pertama mereka sejak 1988. Casas kemudian memimpin Irak di Piala Asia 2023 di Qatar. Di babak penyisihan grup, Irak mencatat kemenangan mengejutkan 2-1 atas Jepang, menghentikan rekor 10 kemenangan beruntun Jepang di turnamen tersebut. Namun, di babak 16 besar, Irak kalah 2-3 dari Yordania. Sayangnya, pada Maret 2025, setelah kekalahan 1-2 dari Palestina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Irak (IFA) mengakhiri kontrak Casas karena pelanggaran disiplin, termasuk meninggalkan negara tanpa izin resmi. Kalau Casas datang ke Indonesia, kita bakal melihat tim yang agresif, disiplin, dan peluang bagi pemain muda. Netizen bahkan membandingkan gaya Casas dengan Shin Tae-yong, tapi dengan sentuhan lebih agresif di lini tengah. Yang kedua, Shin Tae-yong, sang arsitek kebangkitan Garuda. Tidak asing lagi, Shin Tae-yong pernah mengubah wajah timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia tampil kompetitif di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Ia memberi kesempatan pemain muda, membentuk tim yang berani melawan lawan lebih kuat. Pengalaman sebelumnya termasuk melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dengan kemenangan mengejutkan atas Jerman. Jika kembali, Shin bisa membawa kestabilan, pemahaman kultur, dan mental juang. Hal yang sangat dibutuhkan Garuda saat ini. Fans tentu sudah merindukan sentuhan Shin, terutama gaya kepelatihan yang membuat pemain muda berkembang pesat. Yang ketiga, Timur Kavadze, pelatih yang membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Timur Kavadze kini jadi sorotan di Asia. Januari 2025, ia diangkat sebagai pelatih kepala timnas Uzbekistan. Dengan pengalaman memimpin tim U23, Kavadze langsung memimpin tim senior. Pada Juni 2025, Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab, mengamankan posisi kedua grup kualifikasi. Filosofinya menyerang tapi terorganisir, memberi ruang bagi pemain muda berkembang, seperti Abdur Qadir Kusanov, Abosbik Palajulayev. Jika datang ke Indonesia, Kavadze bisa membangun tim muda, disiplin, mental juang tinggi, dan menanamkan filosofi permainan modern. Netizen menyoroti kesuksesannya membawa tim yang sebelumnya gagal lolos ke Piala Dunia, akhirnya mencatatkan sejarah baru. Yang keempat, Luis Milla, sang pemersatu. Luis Milla pernah melatih timnas Indonesia 2017-2018. Gaya permainannya rapi, passingnya cepat, dan menyerangnya terukur. Sebelumnya melatih tim muda Spanyol, termasuk Thiago Alcantara dan Isco. Jika kembali, Milla bisa membawa transisi mulus, keseimbangan disiplin dan kreativitas, dan ia sudah mengenal karakter pemain Indonesia. Keunggulan Milla adalah kemampuan adaptasi cepat terhadap kultur lokal dan komunikasi yang hangat dengan pemain. Yang kelima, Joachim Löw, legenda Jerman. Joachim Löw
membawa Jerman juara Piala Dunia 2014, terkenal dengan fokus pergerakan tanpa bola dan penguasaan bola. Ia melatih Jerman selama 15 tahun. Catatan impresif, 198 pertandingan, 124 kemenangan. Mendatangkan Low akan jadi kejutan besar. Ia membawa pengalaman internasional yang luar biasa, visi jangka panjang, dan metode latihan detail yang bisa mentransformasikan tim Indonesia secara taktis. Tantangannya, kontrak adaptasi kultur dan ekspektasi tinggi dari media dan fans. Yang keenam, Erik ten Hag kini bebas mencari tantangan baru. Erik ten Hag pernah sukses di Ajax dan Manchester United. Setelah dipecat MU Oktober 2024 dan hanya 3 pertandingan di Bayer Leverkusen, ia kini bebas kontrak. Ten Hag dikenal dengan filosofi total football ala Ajax, menekankan pressing tinggi, kontrol bola, dan pengembangan pemain muda. Jika datang ke Indonesia, ia bisa membentuk tim yang modern, cepat, dan agresif. Tantangan terbesar adalah membiasakan pemain dengan gaya intensif ala Eropa. Yang ketujuh, Roberto Mancini, mantan juara Eropa. Roberto Mancini membawa Italia juara Euro 2020. Filosofi permainannya menyerang, elegan, dan disiplin. Baru-baru ini melatih Arab Saudi hingga 2024. Mancini akan membawa pengalaman internasional dan karisma tinggi, serta kemampuan membangun tim juara. Namun, biaya tinggi dan ekspektasi tinggi menjadi pertimbangan serius. Yang kedelapan, Mark van Bommel, generasi baru Belanda. Mark van Bommel, mantan kapten Belanda, sukses membawa Royal Antwerp juara Liga Belgia 2022-2023. Gaya latihannya pressing ketat dan mental juang tinggi. Bagi Indonesia, Van Bommel cocok untuk membangun mental dan disiplin tim, terutama tim muda yang perlu dibentuk menjadi tim solid di lini tengah dan belakang. Yang kesembilan, Park Hang-seo, sang pahlawan Vietnam. Park Hang-seo, legenda Vietnam, membawa tim juara Piala AFF 2018 dan lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Fokus pada organisasi tim, pertahanan kuat, mental juang tinggi. Jika ke Indonesia, Park bisa membawa pengalaman regional, adaptasi cepat di Asia Tenggara, dan strategi yang berhasil melawan tim-tim besar Asia. Yang ke-10, Giovanni van Bronckhorst, tenang tapi mematikan. Giovanni van Bronckhorst, mantan kapten Belanda, membawa Rangers FC ke final Liga Europa 2022 dan Feyenoord juara Eredivisie 2017. Ia ahli mengembangkan pemain muda dan tim solid. Van Bronckhorst cocok untuk proyek jangka panjang, membangun fondasi tim Indonesia yang berkelanjutan. Sepak bola Indonesia sedang di persimpangan jalan. Patrick Kluivert sudah pergi, tapi masa depan Garuda masih terbuka lebar. Apakah akan kembali ke tangan Shin Taeyong atau mencoba sosok baru seperti Jesus Casas, Timur Cavacce, atau legenda seperti Joachim Low atau Mancini? Yang pasti, siapapun pelatihnya nanti, Indonesia butuh lebih dari nama besar. Kita butuh hati, disiplin, dan keyakinan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi lagi.